Terpujilah nama Tuhan yang masih menganugerahkan hari yang baru untuk bersama kita nikmati. Bersyukur untuk nafas hidup, bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bersama saya Pendeta Pascaline Hardy dalam program Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Bapak Ibu Saudara, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati kembali hari ini. Mengawali hari ini kami bersama kembali merendahkan diri kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua jemaat Tuhan yang mendengar dan hamba yang Tuhan berkenan pakai menyampaikan perenungan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Sabtu 24 Januari 2026, menjadi dasar renungan bagi kita dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 hingga ayat yang ke-32 dengan judul perikop Lewi Pemungut Cukai Mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah pemanggilan Lewi dalam nas ini bukan sekedar cerita tentang seorang pemungut cukai yang berganti profesi, melainkan sebuah proklamasi tentang radikalnya kasih karunia Allah. Bayangkan posisi Lewi saat itu, ia berada di rumah cukai, sebuah tempat yang dicap sebagai simbol pengkhianat dan ketamakan oleh bangsanya sendiri. Namun di tengah kesibukan duniawinya, Yesus lewat dan hanya mengucapkan dua kata, yaitu ikutlah aku. Keajaiban dalam nas ini terletak pada respon Lewi yang seketika. Ia tidak meminta waktu untuk membereskan pembukuan atau menghitung kerugian finansialnya. Ia meninggalkan segalanya karena ia menyadari bahwa panggilan Yesus jauh lebih berharga daripada tumpukan koin emasnya. Lewi memahami bahwa Yesus tidak sedang memanggil orang suci untuk menjadi muridnya, melainkan memanggil seorang berdosa untuk menerima pemulihan. Kegembiraan Lewi meledak dalam sebuah perjamuan besar. Ia ingin teman-temannya sesama pemungut cukai dan orang berdosa juga merasakan kebebasan yang baru saja ia alami. Namun di sudut ruangan ada gumaman sinis dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka melihat Yesus sedang mengotori reputasinya dengan makan bersama sampah masyarakat. Bagi mereka, kesucian berarti menjaga jarak dari yang kotor. Namun bagi Yesus, kesucian justru harus menjangkau dan menyembuhkan yang kotor. Jawaban Yesus kepada mereka adalah inti dari Injil kita. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Perkataan ini adalah tamparan sekaligus undangan. Yesus menegaskan bahwa gereja dan persekutuan orang percaya bukanlah museum bagi orang-orang sempurna yang ingin memamerkan kesalehannya, melainkan rumah sakit bagi jiwa-jiwa yang hancur. Sidang jemaat Tuhan, mungkin saat ini kita merasa terlalu kotor untuk mendekat pada Tuhan, atau sebaliknya, kita merasa terlalu benar sehingga mulai menghakimi orang lain. Kisah ini mengingatkan kita bahwa syarat utama mengalami jamahan Yesus bukanlah kesempurnaan, melainkan kejujuran untuk mengakui bahwa kita butuh tabib agung. Yesus tidak mencari prestasi kita. Ia mencari hati yang bersedia meninggalkan meja cukai masa lalunya untuk mengikuti langkahnya. Marilah kita datang kepadanya dengan keterbukaan, sebab ia datang bukan untuk memanggil orang yang merasa dirinya benar, melainkan supaya orang berdosa bertobat dan menemukan hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita merendahkan diri kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh bersama diberkati, dan biarlah kami boleh senantiasa menjadi umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bahkan berani meninggalkan meja cukai masa lalu kami dan mengikuti Kristus dengan taat dan setia. Ampuni kami juga jika selama ini kami terlalu merasa orang paling benar sehingga mudah untuk menghakimi orang lain.
Namun melewati firman-Mu ini Bapa, bagaimana kami melihat kasih Tuhan yang besar. Bagaimana Tuhan Yesus mau merangkul orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Yesus memulihkan, Yesus menerima mereka. Demikian juga kami. Kami belajar untuk saling menghargai, menghormati, bahkan saling mengasihi satu sama lain. Bapa Surgawi, dalam doa kami ini, kami berdoa terkhususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKE Pulang Pisau Hilir. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa bagi para pelayan Tuhan, pendeta, penatua, dan diakon. Urapilah hamba-hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah hikmat dalam menggembalakan, kekuatan fisik dalam melayani, dan sukacita yang melimpah dalam setiap tugas pelayanan yang mereka lakukan. Lindungilah keluarga mereka masing-masing, dan biarlah mereka boleh menjadi teladan yang baik, teladan yang hidup bagi seluruh jemaat Tuhan. Begitupun kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersukacita karena pertambahan usia yang Engkau anugerahkan. Biarlah kebahagiaan sempurna di dalam Engkau. Jadikan mereka pribadi yang semakin dewasa secara rohani. Diberkatilah dalam pekerjaan dan keluarga, serta selalu merasakan penyertaan-Mu di tahun yang baru ini. Begitu juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang ajaib bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, mengalami kelemahan fisik, baik di rumah maupun di rumah sakit. Berikanlah kekuatan, kesabaran, dan kesembuhan total, serta berkatilah obat-obatan dan tenaga medis keluarga yang merawat mereka. Begitu juga kami serahkan kehidupan kami Bapa sepanjang hari ini terkhususnya. Kami mohon perlindungan-Mu dalam langkah kaki kami. Berikanlah keselamatan dalam perjalanan yang kami lakukan, kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup, dan kecukupan dalam segala kebutuhan. Roh hikmat kebijaksanaan juga tercurah saat kami menjalani pekerjaan, melakukan setiap tugas karya pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami boleh terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.